Perusahaan ancam PHK besar-besaran sampai relokasi tempat usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Bekasi menyatakan menolak Permenaker nomor 18 tahun 2022. Kenaikan upah minimum kota dan kabupaten atau UMK yang mencapai 10% dinilai memberatkan perusahaan di tengah dampak pandemi yang belum berakhir. Permenaker nomor 18 tahun 2022 dinilai sangat merugikan bagi pengusaha dan dinilai menganulir putusan yang ada sebelumnya, yakni PP 36 tahun 2021. Tampak sejumlah pengusaha melakukan antisipasi menjelang keputusan kenaikan UMK yang rencananya akan diumumkan oleh pemerintah paling lambat tanggal 7 Desember 2022 nanti. Hari ini kita APindo Kota Bekasi mengadakan member gathering untuk menyatakan sikap bahwa APindo Kota Bekasi keberatan dengan hadirnya Permenaker nomor 18 tahun 2022, di mana hal ini sangat merugikan bagi pengusaha Kota Bekasi. Nah, kita tahu bahwa yang pertama Permen nomor 18 tahun 2022 ini keberadaannya itu menyalahi ketentuan undang-undang karena dia menganulir keputusan yang ada di atasnya, yaitu PP 36 tahun 2021. Selanjutnya, ketika kenaikan upah atau upah minimum itu tinggi, secara otomatis pengusaha akan melakukan berbagai antisipasi. Nah, yang paling ekstrim itu kan kalau pengusahanya relokasi ke Jawa Tengah, atau bahkan ada yang ngomong mau relokasi ke Vietnam. Ini kan berbahaya ini. Atau perusahaan melakukan pengurangan hari kerja dengan pengurangan upah, atau melakukan merumahkan karyawan dengan upah separuh. Nah, ini sangat merugikan. Untuk itu kami APindo Kota Bekasi bertekad untuk melawan ini, menolak keputusan ini sampai perjuangan ini mengikuti alur yang benar ya. Kita akan sampaikan ke Desaker, kita akan sampaikan ke Wali Kota, kita akan kirimkan ke DPP APindo Jawa Barat, kita akan kirimkan ke Gubernur Jawa Barat. Dan kita berharap ini akan memberikan pengaruh atau informasi yang benar terhadap mereka dari sikap kita ini. Untuk PP 36 tahun 2021 itu perkiraan kenaikan upah untuk Kota Bekasi itu sekitar 3 sampai 3,1% ya. Kemudian dengan adanya Permenaker nomor 18 tahun 2022, itu perhitungan kita dengan rumus yang ditampilkan oleh Menteri Tenaga Kerja itu, maka angkanya antara 9 sampai 10%. Nah, ini sangat memberatkan bagi pengusaha Kota Bekasi. Tadi pada umumnya ketika dulu perhitungan kita berdasarkan PP nomor 36, itu angkanya sekitar 3%. Dan nampaknya pengusaha bisa terima gitu ya. Jadi itu angka dianggap aman. Tapi melebihi dari itu akan ada efek negatif. Kita nggak ingin itu terjadi ya. Ketika perusahaan di Kota Bekasi melakukan relokasi umpamanya, itu akan kehilangan PAD untuk Kota Bekasi dan akan menambah pengangguran. Ini kan sangat tidak bagus untuk warga Kota Bekasi. Mungkin akan melakukan judicial review ya. Kenapa? Karena ini merupakan alur hukum yang bisa kita lewati begitu. Tapi kalau memang tetap tidak bisa gitu ya, maka kita akan melakukan upaya-upaya umpama secara bipartit antara perusahaan dengan pekerjanya membuat kesepakatan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau itu ada, kita akan daftarkan ke PHI, kemudian kita anggap itulah senjata bagi perusahaan untuk tetap bertahan dengan tidak mengurangi jumlah pekerjanya. Saya mendukung untuk APindo penolakan terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022. Karena dengan diberlakukan nanti bulan Januari itu akan merugikan seluruh perusahaan. Bisa-bisa nanti Januari banyak PHK besar-besaran karena dengan naiknya UMK 10% itu memberatkan. Saran saya pemerintah baik Kota Bekasi maupun pemerintah pusat ya dipikirkan kembali untuk kenaikan itu. Jangan sampai memberatkan para perusahaan yang mana sedang keadaan seperti COVID seperti ini yang belum selesai, ditambah lagi kenaikan, pasti akan memberatkan para perusahaan-perusahaan. Saran saya itu.